Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua para pendidik milenial. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini nanti bab atau struktur yang akan mempunyai slide yang paling banyak tentunya sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini nanti kita perlu mengelola antar bagian ya, antar sub itu dengan tombol navigasi sehingga betul-betul sangat interaktif ya, sangat terpadu begitu antar bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, ini bisa saya contohkan ya. Di sini saya preview. Nah, contoh di sini ketika saya masuk masih di bab kompetensi, kemudian saya klik bab materi ini. Nah, maka akan masuk ke sini dulu. Materi pembelajaran ya. Di sini ada tampilan seperti sebuah peta materi begitu ya. Jadi materi pembelajaran itu yang akan dibahas adalah ada 5 hal ini: ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, ciri makhluk hidup, dan seterusnya. Nah, setiap tombol navigasi ini ya, strukturnya merupakan tombol navigasi. Jadi kalau saya klik maka dia akan masuk ke strukturnya itu. Misalnya saya klik ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ya, di sini maka akan masuk ke ini ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, tampilan yang tadi pada peta materi itu kemudian saya tampilkan pada bagian kiri sini, lihat. Nah, ini. Di bagian kiri sini ada ciri-ciri benda, ciri makhluk hidup. Ini kan sama dengan peta materi. Nah, ini ya. Nah, kenapa ini saya tampilkan seperti tampilan peta materi agar di sini tampilannya lebih tersistem. Jadi ketika siswa atau Anda mempresentasikan atau menggunakan media ini, ketika klik materi tadi langsung muncul ini kan, langsung paham, oh berarti materi pembelajaran ada ini gitu. Ketika kemudian siswa kan boleh memilih salah satu, misalnya cara mengamati makhluk hidup, ini saya klik. Maka ya masuk ke sini, cara mengamati makhluk hidup. Nah, menu yang tadi tetap masih bisa diakses di sini. Dia klik ciri benda begitu kan, tetap sama aja begitu ya. Jadi sangat integratif ya semua bagian. Dan nanti ketika mau kembali ke bab-bab lain kan tinggal masuk ke peta materi. Maka di sini masih ada lagi prolog kompetensi. Tapi ketika masuk ke bagian ini, lihat bedanya. Di sini tidak ada prolog kompetensi, itu tidak ada. Ya, prolog kompetensi itu tidak ada, tapi diganti di sini ada satu tombol yaitu peta materi, artinya kembali ke sini. Jadi nanti kalau siswa mau masuk pustaka gitu ya kembali ke sini dulu. Nah, oke ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini akan kita contohkan untuk kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, ini saya buat di sini satu slide ya, slide 7 begitu. Ini saya buat slide baru. Nah, di sini saya akan membuat slide-nya yaitu dengan layout yang blank ya. Nah, begitu, karena saya kan ini membuat desain sendiri. Kemudian saya masukkan background ya. Saya pakai picture tentunya. Kemudian saya cari gambar yang akan saya gunakan. Oke, sudah jadi gambarnya masuk sebagai background ya, seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan objek ini ya. Di sini ada objek ini. Jadi saya buat persegi. Dan saya lukiskan ke sini kurang lebih. Kemudian kita edit, masuk ke menu format ini, edit shape, edit point. Nah, di sini kita buat tidak harus persis dengan apa yang saya buat, Anda bisa berkreasi sendiri ya, sebagaimana sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, begitu ya. Ya, kurang lebih lah menurut Anda mau tampilannya seperti apa. Kalau saya ini formatnya kan nanti seperti batu-batu begitu ya. Nah, ini saya buat aja begini. Set. Oke, nah saya kira cukup ini begini. Saya kecilkan dikit. Nah, begitu kurang lebih ya. Kemudian ini saya kasih picture ya. Shape fill-nya ini masuk lagi ke menu format. Shape fill, saya pakai picture. Work offline aja. Kemudian saya from a file ya. Di sini saya punya beberapa picture. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai warna daripada objek tersebut ya. Nah, ini aja saya pakai ini. Set.
Nah, jadi ya seperti itu. Outline saya hapus saja, no outline, sip. Nah, udah begitu. Kemudian saya kasih shadow mungkin biar lebih hidup ya. Nah, kesannya batunya lebih kuat. Dan ini saya duplikat, Ctrl D, kemudian saya taruh sini. Ya, saya putar aja, set. Oke. Saya taruh lagi. Kemudian saya kecilkan aja, set. Ya, kurang lebih aja ya. Kemudian kalau mau diedit ya silakan, ini bisa diedit lagi. Nah, misalkan begini saya kecil, set. Nah, oke, jadi ya. Kemudian di sini lihat ada objek yang masuk ini ketika saya preview, lihat. Nah, ini ya. Ini kan masuk nih, set gitu kan dari sini. Nah, ini kita siapkan. Di sini saya buat dari shape lagi ya, tentunya kita pilih yaitu ini, kemudian saya buat sini. Nah, kurang lebih begini. Nanti Anda bisa custom ya. Ini saya buat sekilas saja sama. Kemudian saya save fill, kita masuk ke picture, book of line, from file, saya cari lagi ya yang picture. Nah, ini ya, insert. Oke, seperti itu. Kemudian saya buat outline juga. Saya kasih efek, shadow. Oke. Oke, setelah jadi seperti ini, tinggal kita tulis ya. Ini saya di tag, klik kanan edit tag, kemudian saya tulis klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian silakan Anda setting font ya sesuai selera Anda yang menarik seperti apa. Nah, itu juga boleh ya, simpel aja saya. Nah, nanti kembangkan sendiri ya jenis fontnya ya dan sebagainya, ini seperti ini. Nah, karena ini kan letaknya di depan, padahal kan sesuai ini, contoh ini ya, dia di belakang batu yang ini pertama. Oleh karena itu caranya begini, ini di klik kanan, kemudian kita pilih send to back ya. Nah, jadi dia di belakang. Kemudian kita pilih animasi ya, animation, untuk dia biar masuk seolah-olah kan masuk dari luar, set gitu kan. Nanti sampai sini gitu. Nah, ini caranya kita pilih menu animation ya, animation, kemudian Anda pilih yang ini aja, yang motion pad ya, karena kita mengarahkan. Saya pilih more motion pad dan saya pilih yang right ya, kita cari right. Nah ini right. Nah, ya seperti itu kan muncul ke situ, set. Oke. Tinggal kita arahkan nih. Jadi pertama dari mana sampai mana gitu. Ini mau dari luar boleh, dari sini juga boleh. Nah, ini contohnya saya tarik dari luar sini ya. Jadi tadinya tidak ada gitu kan, kemudian muncul. Nah, kemudian ini sampai mana, ini ditarik aja, set. Nah, begitu. Nanti akan apa namanya, akan sampai sini gitu. Jadi titik hijau ini startnya, titik merah finishnya gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti itu. Bisa saya cek dulu, shift sama F5. Nah, ini klik ya, seperti itu nanti polanya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya geser dikit ya biar dia tidak terlalu kelihatan. Nah, kita ulangi lagi coba. Nah, kurang kesini ternyata ini. Nah, pokoknya ada custom ya, sesuaikan aja, set. Yap. Oke, begitu. Kemudian berikutnya kita masukkan ke kita buat ke ini apa namanya, tentunya judulnya ya. Di sini kan malah belum ada judul yang punya saya ini. Saya kasih judul dulu kalau gitu. Nah, ini materi pembelajaran. Setting font sesuai selera Anda. Oke. Baik, begitu. Setelah itu kita buat menu ya, kita buat tombol ya. Nah, tombol ini lihat nih, di sini ada tombol ini, ada tombol ini ya. Untuk tombol prolog kompetensi ini saya sarankan Anda copy paste saja dari tombol sebelumnya. Anda bisa ambil dari view slide master ya, dan pilih aja ini kan. Nah, terserah yang sudah Anda buat sebelumnya, prolog kompetensi kayak gini. Nah, kenapa saya sarankan copy? Karena kan fungsinya kan sama ini. Tinggal kita edit aja kan tampilannya. Saya copy, jadi saya seleksi semua, kemudian Ctrl C, close, kemudian masuk ke sini tadi, kemudian kita paste di situ. Nah, udah kan.
Begitu kemudian tinggal kita ubah formatnya ya, edit shape-nya dan bentuknya kita ubah. Kita cari yang lain begitu ya, biar tidak sama dengan yang kita copy ya kan. Anda bisa menggunakan beberapa yang ada di sini, misalkan mau seperti apa silakan aja ya, boleh bebas ya. Baik, setelah kita copy paste ke sini kemudian kita rubah ya, settingan warna dan sebagainya. Saya masih di blok aja semua ya, saya pilih ini shape fill kemudian picture, saya cari dari komputer saya tentunya. Kemudian kita pilih yang mau dijadikan sebagai background daripada tombol ya, saya pilih ini aja. Oke, insert. Nah, jadi seperti ini. Sip, tinggal rubah warna dan sebagainya ya. Yang bagus bagaimana? Setting. Gitu boleh. Oke, udah jadi. Jadi ini kan fungsinya sama, kalau klik prolog ke prolog ini hyperlinknya sudah aktif ya. Kalau kita kopas kan udah aktif, lihat nih, klik kanan edit hyperlink. Nah ini kan udah benar prolog ke prolog gitu kan, kompetensi ke kompetensi. Kalau belum ya Anda, atau misalnya Anda ragu ya klik kanan di edit hyperlink, ini dipastikan apakah sudah masuk ke struktur yang benar. Oke, udah selesai nih. Nah berikutnya kita buat yang tombol ini ya. Nah ini mudah sekali sebenarnya ya. Kita buat aja di sini, formatnya saya pakai bentuk seperti ini ya. Di sini kita insert, shape, kita pilih yang mau dijadikan sebagai apa namanya tombol navigasi ya. Anda boleh bebas pakai mana saja ya. Sekali lagi tidak harus persis dengan saya pilih aja, beda nggak apa-apa ya. Kemudian saya klik sini. Nah, kita butuh ada 5 ya, 5 subbab kan. Kita ada 5 subbab. Jadi kita di sini membutuhkan 5 tombol ya. Ini kemudian sekalian Anda edit ini filenya ya, filenya ini saya pakai yang tekstur aja. Saya bisa pakai yang ini ya. Nah, begitu udah bagus kan. Kemudian saya pilih shadow, boleh nih shadow. Kemudian saya pilih bevel ya. Nah seperti ini, atau ini ya boleh ya, anda pilih mana bagusnya ini. Ini bisa gini aja, saya pilih ini aja ya, udah sip ya gitu kan. Kemudian kita edit kanan sekalian, edit dengan klik kanan, edit tag ya, kita tulis di sini ciri-ciri apa nih, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar ya. Nah klik kanan, edit tag, kita tulis ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian kita custom fontnya, di sini masuk ke format lagi, text fillnya kita buat biru tua mungkin, oke, atau nah ini boleh ya. Kemudian fontnya di sini di menu home, ubah dulu ya fontnya biar menarik, jelas gitu. Nah oke, begitu. Kembali font size nya diatur sekalian ya, 20 24 ya, bolehlah 24 ini, 20 24 ya, nanti sesuaikan ya, ini left aja. Kemudian masuk format, sudah dicek nih di sini udah bagus belum ya, mau kasih shadow mau kasih apa silakan aja ya. Oke begitu. Nah, sip, kurang panjang dikit kita panjangkan, yep. Kemudian di sini ada buletan nih, saya kasih sekalian, kita buat kayak ellipse ya. Nah kurang lebih ya agak dikit gede lah ya dari ininya. Oke, seperti ini ya, tempelkan. Baik, setelah ini kan ini kita buat nempel ya ke perseginya ini, lihat contohnya. Nah seperti ini biar kesannya lebih menarik. Jadi yang harus kita setting adalah ini apa namanya, indentationnya teks ini, sehingga teks ini tidak mepet ke kiri kan. Saya pakai left alignment ya, left alignment rata kiri ya. Nah di sini ada ini increase list level ya. Nah ini bisa Anda pilih yang ini, increase ya, increase atau decrease. Decrease mengurangi, increase menambah ke sini ini, lihat. Nah seperti itu. Oh ternyata ini kurang panjang nih jadinya. Nah sip itu, sehingga ini bisa ditempel ke sini, set. Nah ya kan, ini juga bisa Anda layout seperti tadi, format Anda pilih shape fill-nya ya seperti itu. Kemudian
kita buat efek ini. Nah, bevel seperti itu. Nah, oke ya. Mau pakai online silakan, nggak masalah. Oke, udah jadi ini ya. Nah, tinggal kita duplikat aja nih, kita copy ya. Ctrl D ya, diduplikat, tempelkan sini, Ctrl D lagi, tempelkan sini, D, dah jadi 5 kan? Tinggal kita ubah ini judulnya di sini. Yang kedua adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, begitu. Tinggal ciri-ciri kita ubah aja nih. Makhluk hidup. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, cara mengamati makhluk hidup. Cara mengamati makhluk hidup. Kemudian yang ini cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Wah, nggak muat nih, kecilkan yang muat ini. Saya buat dua-dua coba. Ya, sip. Yang terakhir klasifikasi makhluk hidup. Nah, selesai kan? Nah, udah. Kemudian ini kita custom lagi warnanya ya, karena tadi kita kopas kan. Nah, kita ubah warnanya. Nah, begitu. Oh, ini agak oranye ya, agak oranye lagi ya, coklat lah. Nah, ini oranye. Ganti lagi set. Yap. Kemudian ini kita ganti kuning. Yang ini ya. Kita ganti kuning yang ini aja. Set. Yap. Ini lebih putih lagi. Iya, gitu. Udah jadi. Nah, tinggal dilihat-lihat lagi udah rapi belum ya. Kalau belum ya dipaskan ke sini begitu kan. Udah rapi. Dan ini kita cek lagi nih, coba kita lihat ya. Nah, ketika saya klik nih, nah ini, oh ini ternyata terlalu apa nih, terlalu menjorok ke sini ya. Ini perlu saya edit berarti nih. Ini bentuknya saya edit dikit. Set. Ini sesuaikannya. Yap. Kalau mau gampang ya di apa namanya, order dulu ke depan ya, klik kanan, bring to front dulu. Nah, kan jadi kelihatan nih. Seperti ini. Kita cek lagi tadi transisinya, animasinya ya. Nah, ini sampai mana ini, ya kan? Ini bisa kelihatan. Nah, udah cocok kan itu segitu. Ya, udah sip, berarti udah cocok. Tinggal ini kita setting ya, transisinya ini tadi kan belum disetting agar otomatis ya. Ini saya harus on click. Ini di sini disetting aja with previews. Jadi nanti ketika kita buka page ini langsung aja dia langsung tayang tuh. With previews. Nah, jadi seperti ini. Ya, dia otomatis kan set. Nah, gitu. Tinggal kita kembalikan ke belakang. Send to back. Nah, oke, gitu udah. Jadi kan. Nah, sekarang tinggal kita mengatur actionnya ini. Ini kan harus ada hyperlinknya ke strukturnya. Nah, pertama kita pilih yang pertama, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, klik kanan. Kita pilih hyperlink ya. Nah, hyperlinknya ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, berarti kan materi yang pertama itu sub materi pertama nih, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, klik kanan lagi, hyperlink ke cara apa tadi, ciri-ciri makhluk hidup ya, ciri makhluk hidup. Nah, ini kan. Oke, kemudian berikutnya klik kanan, hyperlink cara mengamati makhluk hidup. Maka yang penting sebuah flowchart ini atau outline materinya ini kan harus betul-betul Anda rapi ya. Nah, membuatnya seperti ini kan harus benar gitu, sehingga mudah ketika kita nyeting action seperti itu, mudah sekali. Ini kalau outline-nya belum benar ya Anda kan bingung loh, ini pilih yang mana gitu kan, karena outline-nya belum benar. Mau outline-nya dirubah, pastikan namanya udah benar seperti itu. Kemudian oh ya, hyperlink lagi ya. Ini terakhir klasifikasi makhluk hidup. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke ya, sementara saya save dulu. Baik, kalau udah jadi, ini tombolnya udah jadi semua ya. Kita coba ya. Kita presentasikan begitu. Jadi, ya seperti ya, klasifikasi makhluk hidup itu terdiri dari ciri-ciri benda. Nah, ini kalau saya klik ciri benda, maka nanti masuk ke sini. Ciri-ciri benda. Nah, tapi karena mungkin Anda belum membuat peta materinya ya, ini sehingga belum bisa kembali ke materi gitu ya. Kalau saya sudah ada nih, saya klik peta materi, maka kembali ke sini. Jadi makhluk hidup juga demikian ya. Kalau enggak ya di escape dulu ya, escape dulu ya kan.
Nah, skip dulu. Kecuali Anda sudah buat peta materinya ini. Nah, begitu. Oke, Bapak Ibu paham ya? Jadi untuk membuat struktur ini sangat mudah ya, peta materi. Jadi peta materi itu adalah tampilan pada struktur atau bab materi pembelajaran. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah peta materi ini dulu gitu. Jadi ketika diklik salah satunya, nanti baru masuk ke struktur atau sub materinya gitu ya, sehingga semua pembelajaran itu betul-betul terkonstruk ya, sangat integratif begitu ya. Jadi bisa mungkin seorang siswa itu menggunakannya dengan cara yang sangat mudah, tidak bingung kan milihnya, tapi tinggal klik-klik saja gitu, muncul tampilan yang dia inginkan atau materi yang dia inginkan. Nah, nanti kita lanjutkan untuk kelas berikutnya, nanti kita membahas struktur ini ya, sehingga ketika masuk ke ciri benda lingkungan sekitar gitu ya, ada struktur ini gitu kan. Demikian juga ke ke subbab materi lainnya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan Anda pelajari, Anda praktekkan ya, dan Anda terapkan di dalam media Anda. Salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.